Ular falak merupakan salah satu makhluk yang terkenal di mitologi Arab. Dalam dongeng 1001 Malam, ular falak adalah ular raksasa yang juga dianggap sebagai monster. Dikatakan ular ini bentuknya begitu besar dan bisa memakan semua isi bumi. Lebih lanjut, ketahui gambaran wujud ular falak dan di mana tempat ia tinggal menurut kisah dongeng, serta bagaimana kisah ular falak menurut Islam. Simak pembahasannya di sini. Dalam cerita 1001 Malam, ular falak dianggap sangat ular berbahaya dan ganas. Tetapi, diceritakan bahwa ular ini hanya takut atas kekuasaan Tuhan yang lebih besar. Bangsa Arab percaya bahwa falak hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ular falak menghindari menelan segala sesuatu ciptaan Tuhan, karena rasa takutnya. Diceritakan, ketika Tuhan menciptakan ular falak ini melalui ilhamnya ia mengatakan, "Aku akan memberimu sedikit untuk disimpan untukku, maka bukalah mulutmu." Ular itu pun menjawab, "Lakukan sesukamu," dan membuka mulutnya. Kemudian, Tuhan memasukkan neraka ke dalam rahangnya sambil berkata, "Jagalah sampai hari kiamat, ketika saatnya tiba, Yang Maha Kuasa akan mengutus malaikatnya untuk membawa neraka dan mengikatnya sampai hari saat semua manusia akan bertemu, dan Tuhan akan memerintahkan neraka untuk membuka pintu-pintunya, dan di sanalah akan terjadi mengeluarkan percikan api yang lebih besar dari gunung-gunung." Dikutip dari e-book bertajuk Indigo, kejadian yang masih belum terpecahkan hingga hari ini oleh Al-Tapridi, dituliskan bahwa ukuran, bentuk dari ular falak itu lebih besar dari planet bumi. Oleh karena itu, ular falak bisa menelan semua manusia, isi bumi, langit, hanya dalam sekejap. Menurut versi dongeng 1001 Malam, konon, ular falak tinggal di permukaan bumi, melalui terowongan yang mereka gali dari dalam bumi. Dalam hal ini, ular falak hidup di bawah ikan yang dikenal dengan Bahamut. Bagaimana kisah ular falak menurut Islam? Walaupun diceritakan dalam mitologi Arab bahwa ular falak sebagai makhluk kuat yang bisa menelan bumi, namun sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar Sang Pemilik bumi, langit, dan semesta alam. Adapun kisah ular falak menurut Islam tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Beberapa pendapat mengaitkan antara ular falak dengan ular yang terbentuk dari tongkat Nabi Musa saat melawan penyihir Fir'aun. Namun, tidak bisa dipastikan bahwa itulah ular falak yang dimaksud karena memiliki ciri-ciri dan kisah yang berbeda dengan ular falak yang diceritakan dalam dongeng 1001 Malam. Apakah ular falak nyata? Wallahu alam bisawab. Belum bisa dipastikan apakah sosok ular falak ini nyata atau hanya dongeng belaka.